Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya An Penangsang. Salam Sinso, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya menceritakan pengalaman saya tentang Gua Sentono yang beralamat di Blora, Dusun Menden, Dusun Sentono. Ini waktu pengalaman saya yang masih belasan lah, SMP loh, yang senang-senangnya di dunia gaib. Saya bertiga, zaman dulu masih menggoes, lewatin hutan, pengampungan sampai ke Kustono malam loh. Dan kami bertiga mencoba untuk uji nyali lah, atau merasakan aura-aura mistis. Saat kami baru tiba, itu gini loh, apa ya? Kami mencoba merasakan dan di dalam angan kami itu terdapat sebuah tempat pusaka yang ada pusakanya berupa keris, tombak, dan macam-macam. Dan kami mencoba dan kami mengeluarkan sebuah pusaka untuk menarik khodam barang-barang tersebut. Tetapi di saat seketika itu pun dari arah Gua Sentana itu gimana ya, terdapat cahaya merah wush datang gitu, menghantam paha teman saya sampai merah. Dan kami kabur sebentar, balik lagi. Saya pribadi dan teman-teman melihat sebuah masjid lebar, ini real nyata gitu loh, pintunya terbuka, cahayanya terang. Tapi saya dan teman-teman itu tidak berani masuk, soalnya seingat saya itu di situ tidak ada masjid gitu loh. Dan untuk memastikannya akhirnya kami karena minder lah, akhirnya kami pulang. Keesok harinya kita datang jam 2 siang untuk memastikan di situ ada masjid atau enggak. Dan akhirnya pun saya ke situ, ternyata tidak ada masjid loh, tidak ada itu masjid, tidak ada di situ masjid. Dan kami akhirnya ke tempat orang, ya ada disebut orang tua di situ lah, bercerita, oh iya mas, ini dulu zaman dulu di sini ada masjid, dan itu ada batu di situ tuh. Di situ kan ada pengambilan batu, pengambilan pasir di daerah Kustono dulu. Dan itu hanya satu berdiri itu doang, itu batu itu nggak bisa diambil gitu loh, nggak bisa diambil. Itu dulu ceritanya itu ya bekas masjid tapi zaman dulu gitu. Dan akhirnya kami nunggu sampai malam lagi untuk memastikan. Di sore harinya jam 4-an itu kami jam 5-an lah, berenang di bawah ini kan Gua Sentana, kayak curam itu. Nah, kita mandi di aliran Bengawan Solo itu di situ. Dan seketika itu di situ katanya dulu tuh mistosnya itu penunggunya adalah buaya putih, bajul putih. Dan di situ saya mandi sama teman-teman di situ. Nah, menjelang maghrib kami masih mandi di situ, masih berenang lah. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek datang, meringatin saya dan teman-teman. Le, udah mau maghrib, ayo pulang. Sik bah, saya pengen dolanan. Wis tak mulih ngono. Nggih. Tarae, tapi wong di. Ini merinding loh, yakin. Aku radu, Bah. Nyapa nang kene. Seketika itu dolan Bah, reso. Saya bilang saya cucunya ini, Bah. Dulu simbah saya itu di daerah situ ya termasuk sesepuh di situ, bisa dibilang
orang yang dituakan di situ dan paranormal di situlah. Akhirnya beliau, ya wes dah mulai, yo bah. Saat kami noleh, orang tua itu udah gak ada. Orang tua itu gak ada, gitu loh. Dan saat lihat itu orang tua itu gak ada, saya itu langsung bergegas sama teman-teman langsung untuk keluar dari tempat berenang itu. Dan kami akhirnya nunggu sampai malam jam 11. Ternyata masjid itu beneran nggak ada, nggak keluar lagi. Dan di saat itu kita mencoba untuk mediumsiasi di situ, di atas Gua Sentono itu, Gua Sentono mengaung-ngaung di situ. Dan di dekat Gua Sentono itu ada pohon yang besar, dan di situ kan ada banyak makam-makam zaman dahulu kan. Di atas Gua Sentono banyak makam zaman dahulu dan ada pohon besar. Lagi mau mediumsiasi, air itu kemeracek gitu loh di atas. Soalnya tuh sialan dikencingin sama sosok genderuwo yang hitam besar, nggak begitu jelas, matanya merah, ngeri loh pokoknya. Dan akhirnya kami di situ mencoba menarik, akhirnya kami mediumsiasi tetap sampai kesurupan, sampai tidak bisa disembuhkan agak lama. Akhirnya sebisa mungkin saya gotong teman saya untuk keluar wilayah situ, baru di netralisir. Alhamdulillah sembuh. Dan akhirnya itu pengalaman. Dan akhirnya pun kami akhirnya menyerah untuk mengambil kodam di daerah situ, gitu. Ternyata di situ tuh benar-benar mistisnya sangat kuat, gitu. Bahkan di dalam Gua Sentono itu, kalau yang sebenarnya ada namanya batu yang suka pindah-pindah di depannya Gua Sentononya persis itu, batu itu kadang ada di dalam, kadang di luar, tuh gitu loh. Untuk masuk Gua Sentono itu ada 2 lubang, lurus sama ke kanan. Itu kita masuk memang bisa, tapi semakin kita ke dalam itu kecil loh. Saya mencoba masukkan ke pasangan tapi nggak kuat gitu loh. Mungkin hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke situ, yang katanya tembusnya ini Tuban sama di mana ya, Laut Kidul atau apa kalau nggak salah. Tapi hanya orang tertentu yang bisa melalui itu. Ya begitu Lur, cerita saya kawan-kawan subscriber tentang Gua Sentono. Jadi intinya gini, nggak semua tempat atau makhluk, tempat-tempat seperti itu bisa kita taklukkan, bisa kita, soalnya makhluk gaib itu ada levelnya sendiri-sendiri. Jika kita kalah ya kalah gitu, itu udah di sini tuh. Jika kita kalah pasti kalah. Jika mereka masih di bawah kita, pasti kita menang gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih yang udah menyimak video saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian tidak suka silahkan dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.